Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang terhormat uh, Bapak Roni Fadli SEMM selaku dosen pengampu metode penelitian. Dan sebelumnya izinkan saya perkenalkan, nama saya Nugroho Surya Putra Perdana dengan NIM 221010506790, program studi manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis. Berikut adalah penelitian proposal saya yang berjudul pengaruh struktur modal dan profitabilitas untuk mengukur kinerja keuangan pada PT Jaya Konstruksi Tbk periode 2014 sampai dengan 2023. Berikut adalah latar belakang yang saya pilih. Dunia konstruksi memang memiliki dampak yang sangat besar dalam membentuk peradaban manusia. Setiap perkembangan di bidang konstruksi selalu berhubungan langsung dengan kebutuhan manusia akan tempat tinggal, fasilitas umum, serta infrastruktur yang menunjang mobilitas dan aktivitas sehari-hari. Dunia konstruksi juga membangun fondasi ekonomi, sosial, dan budaya suatu masyarakat. Secara global, sektor konstruksi merupakan salah satu industri terbesar yang berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dunia. Berbagai proyek monumental seperti jembatan, gedung pencakar langit, dan kota pintar menggambarkan kemampuan manusia dalam menghadapi tantangan teknis dan lingkungan. Di bagian rumusan masalah, yang pertama, bagaimana pengaruh struktur modal terhadap kinerja keuangan pada PT Jaya Konstruksi periode 2014 sampai dengan 2023. Yang kedua, bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap kinerja keuangan pada PT Jaya Konstruksi periode 2014 sampai dengan 2023. Dan yang ketiga, bagaimana pengaruh struktur modal dan profitabilitas terhadap kinerja keuangan pada PT Jaya Konstruksi periode 2014 sampai dengan 2023. Lalu di tujuan penelitian, yang pertama, untuk mengetahui bagaimana pengaruh struktur modal terhadap kinerja keuangan pada PT Jaya Konstruksi periode 2014 sampai dengan 2023. Lalu yang kedua, untuk mengetahui bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap kinerja keuangan pada PT Jaya Konstruksi periode 2014 sampai dengan 2023. Dan yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana pengaruh struktur modal dan profitabilitas terhadap kinerja keuangan pada PT Jaya Konstruksi periode 2014 sampai dengan 2023. Lalu di landasan teori, struktur modal sebagai variabel X1, berikut adalah pengertian struktur modal. Struktur modal adalah perbandingan antara utang jangka panjang dan modal sendiri yang digunakan perusahaan untuk membiayai kegiatan operasional dan pertumbuhan. Struktur modal merupakan bagian dari neraca perusahaan dan dapat dianalisis oleh investor untuk menilai perusahaan tersebut sebagai investasi yang kuat. Dan profitabilitas sebagai variabel X2, pengertian profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba dalam periode tertentu. Profitabilitas dapat
dihitung dengan membandingkan laba dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba. Profitabilitas dapat memberikan gambaran tentang tingkat efektivitas manajemen dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan. Profitabilitas yang tinggi dapat meningkatkan daya saing perusahaan, membuka cabang baru, dan memperluas usaha. Dan yang ketiga, sebagai variabel Y adalah kinerja keuangan. Kinerja keuangan adalah gambaran kondisi keuangan perusahaan pada periode tertentu yang menunjukkan sejauh mana perusahaan dapat mengelola dan menghasilkan laba. Kinerja keuangan dapat diukur dengan berbagai indikator seperti kecukupan modal, likuiditas, profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, dan umur perusahaan. Kinerja keuangan perusahaan dapat dipantau melalui laporan keuangan yang dibuat sesuai dengan standar akuntansi keuangan, bisa disingkat SAK atau General Asset Accounting Receipt, atau bisa disingkat GAAP. Laporan keuangan merupakan perwujudan tanggung jawab manajemen kepada pemilik perusahaan. Lalu kerangka berpikir yang saya pilih di sini, laporan keuangan saya sebagai laporan penelitian di PT Jaya Konstruksi Tbk pada tahun 2014 sampai dengan 2023. Lalu variabel X1 yang saya pilih adalah struktur modal dan profitabilitas sebagai variabel X2 kepada terhadap kinerja keuangan, yaitu sebagai variabel Y. Lalu di sini ada metode penelitian. Jenis penelitian yang saya pilih, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif. Data yang diperoleh dalam bentuk angka akan dianalisis menggunakan statistik. Menurut Sugiono, metode penelitian kuantitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme yang digunakan untuk meneliti suatu populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel umumnya dilakukan secara acak dengan pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian dan analisis data bersifat kuantitatif untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang telah dikumpulkan oleh instansi atau pihak lain dan kemudian dipublikasikan untuk umum. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari dokumen laporan tahunan atau annual report pada PT Jaya Konstruksi Tbk periode 2014 sampai dengan 2023. Laporan tahunan tersebut mencakup profil perusahaan, laporan keuangan yang meliputi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, serta data-data lain yang relevan dengan penelitian ini, yang kemudian dikumpulkan dan dianalisis. Lalu yang terakhir itu ada populasi dan sampel. Populasi yang saya gunakan adalah laporan keuangan pada PT Jaya Konstruksi Tbk, dan pengertian dari sampel tersebut adalah sampel sebagai
sebagian dari jumlah dan karakteristik yang digunakan oleh populasi tersebut. Sejalan dengan tujuan penelitian ini, yaitu untuk menganalisis kinerja keuangan berdasarkan struktur modal dan profitabilitas pada PT Jaya Konstruksi Tbk. Peneliti menentukan sampel penelitian berupa laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi PT Jaya Konstruksi Tbk yang mencakup periode 2014 hingga 2023. Terima kasih. Semoga penelitian ini bermanfaat bagi diri saya sendiri maupun pihak-pihak terkait. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk supportnya. Terima kasih kepada PT Jaya Konstruksi juga. Apabila ada kekurangan, kata yang tidak pantas, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.